Seru banget ya kita melihat dua sisi, yang satu nikahan, yang satu konser. Sungguh konsep pernikahan yang luar biasa sih menurut aku, dan di dalam juga ketemu sama semua teman-teman, kita reunian banget, have fun bareng di dalam, bisa ngelihat musisi-musisi nyanyi. Kayaknya kalau nggak di sini kita nggak bisa ngelihat Ari Lasso perform dan musisi-musisi hebat lainnya. Udah jadi terinspirasi pernikahan kamu nanti nggak? Nggak tahu deh. Gimana? Kamu yang ditanya. Apa ya? Dream weddingnya. Dream weddingnya, kayaknya kalau aku sih dream weddingnya lebih intimate kali ya. Gimana ya, belum kepikiran sih dream weddingnya kayak gimana. Cuma ya nggak tahu deh. Cuma kalau ini emang megah banget sih, kayaknya cuma Pak Ahmad Dhani yang bisa deh ngadain acara gini. Tapi pernikahan Gen Z tapi adat Jawanya kental banget gitu, gimana sih Pril? Seneng banget ya, kita seneng banget ngeliat adat Jawanya di dalam, dekorasinya juga. Jadi kayak aku kan juga bukan orang Jawa dan nggak pernah ngeliat perkawinan dengan adat Jawa sebelumnya. Jadi pas ngeliat di dalam, oh kayak gini bagus banget semuanya desainnya gitu. Ya. Kamu itu kan habis dari Korea, seperti apa sih kemarin waktu di Korea? Kemana aja? Aman, iya. Seru banget sih, kemarin kemana aja kita? Kemana ya? Macam-macam kita ke Nami Island. Nanti naikin aja sekalian. Ya, sabar apa kamu? Boleh kan? Maaf, lanjutkan. Nggak, kita ke Nami Island, kita ke mana juga ya? Hampir ke Namsan Tower, ke Han River. Banyak kita sering ke Han River. Seru sih. Melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di Indonesia. Jalan kaki banyak. naik sepeda gitu. Trotoar yang besar-besar. Piknik. Berapa lama pun Berapa sih dari tanggal 7 hari lah ya. Ya 7 hari seminggu. Mungkin kamu pilih Korea? Ya karena Pril ini suka banget drama Korea, jadi kita akhirnya memutuskan untuk memenuhi bucket list yang Pril punya, yaitu mengunjungi tempat-tempat yang ada di drakor favorit. Udah kemana aja berarti, Li? Ngapain aja nih, Li? Sebenarnya simpel sih, nggak yang gimana-gimana. Aku tuh pengen ngerasain piknik gitu. Jadi kemarin kita bisa piknik di Han River, terus pengen ke lokasi syutingnya Winter Sonata, jadi ke Nami Island. Udah sih sebenarnya nggak terlalu banyak destinasinya karena cuma seminggu. Tapi ya bisa ngelakuin yang nggak bisa dilakuin kalau di Jakarta. Kamu kan pakai outfit juga, ini semakin bucin perasaan ini. Iya, setiap hari aku yang bilang please matching dong ininya, bajunya. Ya mohon maaf ya, saya kan ini pengen banget itu bisa couple-couplean gitu kan. Terus akhirnya dia mau, aku pakai baju pink, dia mau pakai baju pink juga. Aku pakai bunga-bunga, dia juga mau. Jadi kayak lucu bisa foto-foto. Kita packingnya janjian ya? Iya, packingnya janjian. Aku bajunya warna ini, bunga-bunga ini. Jadi aku fotoin outfit aku semuanya. Jadi ya Omara cocokin gitu. Tapi kalau sampai lihat di Indonesia nggak sih kayak kompakan-kompakan lembar gitu untuk outfit sendiri kan nantinya di aplikasi di Indonesia nggak sih? Ini kita sama-sama pakai baju. Iya, kita juga janjian setiap acara. Pokoknya aku dress hitam, jadi kamu ini ya gitu. Seru lah, aktivitas kecil yang seru, dan tapi kita membuat senang kayak pas di foto lucu juga ya kita berdua. Jadi kalau kalian berdua, Iya. Sudah diracunin diving. Iya nih, suka kan? Suka dong. Really kalau kalian berdua kalau menjalani hubungan siapa yang lebih cenderung cemburuan? Dina. Siapa ya? Siapa sama ya? Kayaknya sama-sama aja deh, iya. Soalnya kita berdua nggak pernah pengen bikin pasangan cemburu sih. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang cemburu di satu sama lain gitu. Jadi ya dijaga masing-masing perasaannya gitu. Belajar diving mungkin dari kamu berarti mana? Kita dari April ya? Iya. April. Ini emang Ili yang minta juga kah atau bagaimana? Enggak, aku emang ada ketertarikan dari dulu. Cuman Prilly lah yang membuat itu menjadi possible. Dia terima kasih pada dirinya. Gimana Li ngajarin Omar apa agak kesulitan? Enggak sih, cuma lucu aja awal-awalnya dia deg-degan. Padahal pas udah nyebur jago banget gitu, kayak udah sering diving. Dan tim divingku juga ngelihat dia diving, kayak udah jago ya gitu, kayak bukan pemula gitu. Biasanya kalau pemula kan di dalam air tuh kayak susah untuk seimbang gitu kan, dan susah untuk berenangnya tenang gitu. Tapi dia udah baik-baik aja, udah jago. Jadi ya udah, aku nggak kayak ngajarin, kayak emang udah trip lama aja. Tapi udah berapa kali diving ini? Baru sekali di Manado ya. Ya, total udah ber 10 dive ya? Total iya.
total 10 kali diving. 10 atau 12. Iya, di Manado kita udah di 10 titik dive site gitu. Ada bucket list terbaru kan yang diving bareng lagi, Ling? Banyak banget. Banyak Mau kemana, mau kemana? Raja Ampat. Ya, Ada mau deh. banyak deh. Banyak lah Banyak. yang kita pengen, tapi ya kita kan harus melihat cuaca sama ombak juga. Ada rencana liburan bareng aja kayak berdua kemana atau seperti apa? Eropa, iya. Jauh banget. Nggak gini, jadi kalau ini ya buat kalian semua, kita tuh merencanakan liburan tuh biasanya pertama faktor waktu. Ketika kita lagi nggak sibuk atau kita ada waktu senggang, itu kita optimize. Langsung pergi. Kedua, apa yang kita lagi cari. Jadi kalau misalnya kita lihat destinasi berikutnya, jujur emang belum tahu karena mungkin dari seminggu sebelumnya kita pengen melihat Indonesia Timur, kita ingin melihat budaya Eropa ya, kita ke Eropa seandainya gitu. Ya gitu kurang lebih filosofi kita jalan-jalannya. Cukup impulsif sih Ya. kita, tergantung waktunya berapa lama. Karena kalau misalnya seminggu doang off-nya, kayaknya kalau keluar negeri yang jauh-jauh juga agak buang-buang repot. waktu, buang-buang di jalan kan. Jadi yaudah deh kita lihat pilihan-pilihan destinasi lain. Kita serandom gitu masih kalau mau ekstrim regulasi kayak random kayak kesini yuk tiba-tiba aja gitu. Bisa sangat-sangat random. Kita bisa ngerubah destinasi dalam waktu sehari atau beberapa hari sebelum berangkat. Nggak tahu di hari itunya juga. Ya di hari itunya. Oh, maksudnya kalau misalnya pas udah di sana ya? Pas sudah di sana bisa berubah, tapi kalau pas mau berangkat juga tadinya rencananya mau kemana kita bisa berubah gitu. Selagi aman semuanya, tiketnya ada, terus misalnya kalau keluar negeri visanya aman ya kita sih berangkat aja. Saya hobi liburan ke pantai, kemarin sempat ada foto bareng sama Ibu. Ada foto-fotonya karena kan memang ada beberapa tempat yang Ibu itu di mungkin dari makanan yang semuanya pada diri ada apa itu kan Ya. Oke, kebetulan aku kerja bersama Konservasi Indonesia. Jadi hiu paus yang ada di Gorontalo itu sudah dipasang satelit di sayap dan di siripnya. Jadi saintis atau ilmuwan yang ada di Konservasi Indonesia sudah bisa memonitor hiu paus yang memang sudah di-tag, sudah dipasang satelitnya. Kebetulan aku juga salah satu yang memasang di Teluk Saleh. Nah, ketika diteliti, aktivitas feeding atau memberi makan hiu paus itu tidak mengganggu pola makannya. Karena hiu paus itu nggak bisa makannya cuma dari yang di permukaan, kebutuhan kalori hiu paus itu banyak. Jadi setelah dia makan yang di permukaan, yang dikasih makan sama kita, dia akan tetap berenang ke bawah. Ini menurut penelitian monitor satelit yang kita pasang, dia akan tetap berenang ke bawah, nyari-nyari makanan lain. Karena dia nggak mungkin makan satu jenis doang, dia akan mencari ikan-ikan kecil lainnya gitu, akan mencari ikan kakalang dan segala macam. Jadi sebenarnya itu tidak merubah pola alaminya hiu paus, tapi tetap nggak boleh berlebihan juga, harus ada regulasi yang diketatin gitu. Misalnya kalau berwisata di sana jangan langsung sekaligus ramai, karena kan yang ada di sana bukan cuma scuba diving ya, tapi ada free diving dan ada snorkeling. Kadang kalau diver-diver itu nunggu di permukaan, suka nggak sengaja tersentuh si hiu pausnya dan itu bisa mengganggu kan, kasihan kalau tersentuh. Jadi harusnya ada regulasi yang ketat untuk itu, tapi sebenarnya aktivitas itu tidak sepenuhnya mengganggu hiu paus menurut penelitian yang ada. Dan itu kan memang sumber pencarian warga di sana dan memang udah terjadi. Dan hiu paus yang di situ itu, yang di Gorontalo, dia emang datang itu karena ada tambak udang di sana. Tadinya nelayan tuh malah nggak mau ada hiu paus di situ karena mengganggu memakan ikan kecil di situ kan. Tapi dia datang terus karena ada tambak udang dan akhirnya menjadi pariwisata. Jadi aku rasa sebelum kita ngeviralin sesuatu harus ada penelitian yang kita tahu. Kebetulan aku udah nyebur masangin satelitnya, aku udah kerja sama ilmuwan di konservasi, dan kita juga di konservasi itu memperjuangkan kok regulasi yang adil antara satwa dan manusianya gitu. Mungkin tidak dari kontra karena kan juga bisa dibilang budget lumayan budget yang pricey banget ya untuk seperti itu. Menurut aku kalau misalnya wisata itu dibikin mahal, wajar-wajar aja gitu. Karena karena kan susah ya untuk kesana gitu loh, dan itu kan pencarian warga lokal di situ. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sama warga di situ untuk berwisata, perahunya apa, jadwalnya. Makanya aku bilang kan regulasinya harus diketatin. Nggak bisa tiba-tiba orang langsung 15 orang di situ megang-megang hiu pausnya, kan nggak boleh. Jadi kalau misalnya dibikin mahal, yang itu justru malah membatasi wisatawannya, justru malah bagus. Jadinya adil untuk satwa dan manusianya. Yang merujuk kepada penelitian empiris itu bagus gitu ya. Cuman terkadang ketika kita memakai penelitian empiris dan kita memakai
contoh dari luar negeri kita terapkan itu kadang juga susah gitu karena kita melihat kondisi dan situasi yang ada di lokasi tempat. Maka riset itu bukan hanya empiris yang dibutuhkan, apalagi untuk hal-hal seperti ini yang kompleks ya isunya. Ada juga pentingnya kita melihat warga-warga setempat tuh reaksi seperti apa, gitu. Karena yang tinggal di situ tuh bukan hanya satwa, tapi juga ada warga-warga lokal. Gitu. Jadi ada pentingnya juga kita mungkin melihat dua sisi, bukan hanya satu sisi yang kita melihat, lalu kita memviralkan, lalu kita mengkomen. Gitu. Karena nggak bisa dibandingin Susah. perairan di situ sama Australia gitu. Itu Geografisnya tidak sama. beda, orang-orangnya beda, perilaku satwanya pun juga beda gitu. Makanya gimana ya kalau ada video-video kayak gitu tuh karena aku juga terjun langsung ngobrol langsung sama ilmuwannya, sama saintisnya, ada ekspedisi untuk hiu paus. Jadi ya kita yang pegang datanya kan sebenarnya gitu. Terima kasih.